Oke, baiklah teman-teman. Kembali lagi di channel ya Matrik. Kali ini kita masih membahas tentang materi statistika. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai mean atau rata-rata, kemudian modus. Saat ini kita membahas mengenai median, khususnya median atau nilai tengah pada data kelompok. Jangan lupa tonton sampai akhir supaya memahami bagaimana langkah-langkah mencari median pada data kelompok. Baik, kita mulai saja untuk lebih jelasnya. Oke, median pada data kelompok. Rumusan yang kita pakai pada median pada data kelompok adalah sebagai berikut. ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi F kali P. Dengan TB adalah tepi bawah kelas median, N itu banyaknya data atau banyaknya frekuensi. FK adalah frekuensi kumulatif, F adalah frekuensi kelas median, kemudian ini adalah P adalah panjang kelas median. Terus bagaimana langkah-langkahnya? Nah, berikut langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai setengah N, di mana setengah ini dengan N adalah jumlah seluruh frekuensi. Setengah N, setelah kita temukan nilainya, itu adalah letak kumulatifnya. Kemudian kita tentukan di mana letaknya pada kolom frekuensi kumulatif. Kemudian setelah kita temukan, kita menemukan kelas median. Setelah ketemu kelas mediannya, kita tentukan tepi bawahnya. Jangan lupa tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian dihitung panjang kelasnya. Kemudian menentukan frekuensi kumulatif sebelum median, berarti di atasnya. Kemudian menentukan frekuensi kelas median itu sendiri. Kemudian kalau sudah, semua komponen-komponen yang sudah kita temukan tadi, kita masukkan ke dalam rumusan yang ada. Itulah langkah-langkah mencari median pada data kelompok. Kemudian untuk lebih jelasnya, kita coba contoh berikut ini. Mari kita selesaikan contoh yang ada. Hitung median pada data kelompok berikut. Ada interval kelas dari 42 sampai 48 dan seterusnya, yang terakhir 70 sampai 76. Dengan frekuensi 3, 10, 20, 13, dan 4. Baik, untuk mempermudah, kita copy dulu langkah yang tadi atau ditulis ulang kalau kalian menggunakan buku ya. Saya kopikan dulu biar di samping tabel biar kita bisa gampang carinya. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Ini kita merge dulu biar gampang. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini belum ada jumlah frekuensi. N-nya belum ada, maka kita jumlahkan dulu. Oke, kita jumlahkan. 3 tambah 10, 13 tambah 20, 33 tambah 13, 46 ditambah 4, 50. Berarti kita peroleh N-nya adalah 50. Oke, kita copy ini. Nah, ini bukan E tapi 1 ya. Oke, dikali N dengan N yang kita cari tadi N-nya adalah 50. Nah, maka diperoleh hasilnya adalah 25. Nah, apa arti 25 ini? 25 ini berarti
mediannya terletak di frekuensi ke-25. Nah, di mana frekuensi ke-25 itu? Frekuensi ke-25 bisa kita lihat di kolom frekuensi kumulatif. Karena di dalam soal itu tidak ada frekuensi kumulatif, maka kita tambahkan sendiri kolom frekuensi kumulatif. Oke, kita tambah sebelah kanannya. Oke, ini adalah kolom frekuensi kumulatif. Atau disingkat FK. Sedangkan frekuensi disingkat dengan F. Apa maknanya frekuensi kumulatif? Ya, frekuensi kumulatif adalah frekuensi keseluruhan. Sekali lagi, frekuensi kumulatif adalah frekuensi jumlah keseluruhan. Nah, yang pertama adalah 3. Yang kedua berarti 3 ditambah frekuensi kelas kedua yaitu 10. Hasilnya adalah 13. Kemudian kelas berikutnya ya dari pertama berarti 3, ditambah kelas kedua berarti 10, ditambah kelas ketiga yaitu 20. Maka diperoleh nilai 33. Berikutnya berarti 3 ditambah 10, ditambah kelas ketiga 20, ditambah kelas keempat adalah 13. Hasilnya 46. Kemudian kelas kelima berarti dari pertama sampai terakhir 3, ditambah 10, ditambah 20, ditambah 13, ditambah 4. Nilainya sama dengan 50. Di mana jumlah frekuensi kumulatif kelas terakhir ini sama dengan jumlah keseluruhan. Oke. Inilah frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk mempermudah sekarang saya hapus supaya hanya tinggal frekuensi kelas kumulatifnya saja. Ini saya hilangkan dulu langkah-langkahnya tadi. Diingat ya tadi langkahnya ya, jangan lupa dicatat. Hanya untuk mempermudah saja. Baik, nah, letaknya saya pindah ke sebelah kanan sekarang. Nah, sekarang kita sudah membuat kolom frekuensi kumulatif. Nah, apa makna 25 tadi? Adalah dengan melihat frekuensi kumulatif, kita tahu letak 25 adalah frekuensi ke-25. Dengan cara melihat ke frekuensi kumulatif dari kelas pertama sampai dia memperoleh nilai 25 atau melebihi 25. Minimal sama. Kita lihat kelas pertama. Kelas pertama ternyata frekuensinya cuma 3. Jadi tidak mungkin 25 di situ. Kemudian kelas kedua jumlahnya 13. Artinya juga belum sampai 25 karena baru sampai 13. Kita loncat ke kelas ketiga. Kelas ketiga nilainya 33. Berarti sudah sampai bahkan melebihi. Artinya frekuensi nomor 14 sampai nomor 33 ada di situ. Artinya 25 juga terletak di kelas yang sama. Sehingga disinilah letak kelas median. Saya warnai dulu biar beda. Nah, jadi disinilah letak kelas median. Gitu ya. Jadi kelas medianya adalah 56 sampai 62. Oke, kita masukkan sini sekarang. Oke, sekarang kita tentukan tepi bawahnya. Berarti tepi bawahnya adalah batas bawah kelas 56 ini ya. Kita copy. Dikurangi 0,5. Hasilnya berarti 55,5. Panjang kelas, hati-hati menentukan panjang kelas, adalah
semua banyaknya bilangan asli yang ada di kelas itu. Berarti dari 56 sampai 61. Kita coba hitung satu persatu. 56, 57, 58, 59, 60, 61, dan 62. Sehingga banyaknya ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti panjang kelasnya adalah 7. Ingat ya, menghitung atau menentukan banyaknya bilangan asli yang ada di dalam kelas itu. Dalam hal ini berarti dari 56 sampai 62. Bukan 62 dikurangi 56. Ingat, bukan 62 dikurangi 56. Tapi dihitung satu-satu. Dicari satu-satu bilangan bulatnya. Nah, banyaknya bilangan bulat yang ada dalam satu kelas itu disebut panjang kelas. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kemudian kita tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini kelas mediannya, sebelum berarti di atasnya. Nah, ini kelas sebelum median. Misalnya warna biru. Berarti frekuensi kumulatifnya ini 13. Nah, ini adalah FK sebelum. Berarti nilainya di sini adalah 13. FK sebelum nilainya adalah 13. Kemudian frekuensi kelas median itu sendiri berarti kita melihat kembali ke kelas median. Frekuensi, ini kolom frekuensi median. Nah, ini nilainya adalah 20. Kita warnai yang lain lagi. Ini warna hijau. Nah, nilainya adalah 20. Nah, copy sini. 20 ya. Nah, setelah semua komponen ini ketemu, kita tinggal memasukkan ke dalam rumusan. Saya copy saja rumusnya tadi. Oke, ini tadi rumusnya. Oke. Oke, saya copy 2 kali. Yang pertama agar rumusnya jelas, ini rumusnya. Yang kedua akan saya gantikan median tepi bawah. Nah, sekarang kita gantikan satu persatu. Atau kita substitusi. TB tepi bawah tadi ini TB-nya sudah kita temukan nilainya 55,5. Oke, kita copy sini ya. Oh, maaf. Kemudian setengah N-nya tadi sudah ketemu nilainya adalah 25. Oke, kita copy, kita pindahkan ke sini. FK tadi sudah kita temukan juga nilainya adalah 13. F frekuensinya sendiri tadi sudah kita cari nilainya adalah 20. Oke. Kemudian P panjang kelasnya tadi adalah 7 ya. Ini saya copy biar warnanya masih sama. Oke, kalau sudah kita hitung sekarang 25 dikurangi 13 berarti nilainya adalah 12 ya. 12. Nah, sekarang kita hitung ini. Baik, biar agak cepat saya pakai bantuan Excel. Oke, ini berarti nilainya 12 dibagi 20 dikalikan 7. Kita peroleh nilai 4,2. Oke, baik, 4,2. 4,2 sehingga 55 setengah 55,5 ditambah 42 berarti hasilnya adalah 59,7.
Oke, baik. Demikianlah pembahasan singkat mengenai kelas median. Semoga satu contoh ini sudah bisa membuat kalian semua sedikit memahami. Jika ada hal yang kurang pas atau kurang tepat, bisa memberikan masukan lewat kolom komentar. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Sampai ketemu di channel ya Matrik. Terima kasih.